Salam saudara, saatnya kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mengatasi dosa seksual. Langkah-langkah apa saja harus kita ketahui untuk kita bisa mengatasi dosa seksual. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan, kelepasan dari pikiran dan perilaku berdosa, bertahan dalam pencobaan dan mengembangkan kebiasaan kudus sehingga kita dapat menyenangkan Allah dengan seksualitas kita. Alkitab akan memberikan beberapa kebenaran penting untuk menolong kita. Nah, bagaimana kita memperoleh pengampunan, kelepasan dari pikiran dan perilaku berdosa, bertahan dalam pencobaan dan mengembangkan kebiasaan kudus sehingga kita dapat menyenangkan Allah dengan seksualitas kita. Nah, Alkitab akan memberikan kebenarannya. Pertama, kita harus mengetahui bahwa Allah menciptakan kita sebagai pribadi yang berjenis kelamin. Di Kejadian 1 ayat 27, dorongan seksual merupakan fakta karunia Allah yang amat indah dalam hidup manusia. Namun jangan lupa bagaimana tanggapan kita terhadap dorongan seksual akan memperlihatkan apakah kita memilih untuk mengikuti jalan Allah dalam mencapai kepenuhan dalam mengatasi dosa-dosa seksual, atau menurut jalan kita sendiri. Galatia 5 ayat 16 sampai 19. Terus kedua, pikirkan tentang apa yang sebenarnya yang akan terjadi dalam hati kita tatkala kita memilih bentuk pengungkapan seksual yang dilarang Allah. Akuilah bahwa dengan menolak jalan-jalan Allah, sebenarnya kita juga menolak Allah. Semata-mata karena ingin menikmati kesenangan seksual dengan segera dan memintas. Akuilah bahwa kita telah dikejar-kejar oleh kerinduan untuk memuaskan diri kita, kemudian terimalah pengampunannya. Jadi kita harus pikirkan apa saja yang terjadi dalam hati kita tatkala kita memilih bentuk pengungkapan seksual yang dilarang Allah. Kita harus pikirkan apa yang berkenaan dengan Tuhan, apa yang dilarang Tuhan, itu harus kita pikirkan terus. Terus kita akui bahwa kita dikejar-kejar oleh kerinduan untuk memuaskan diri kita, kemudian terimalah pengampunannya. Kita harus akui bahwa kita lemah, kita harus akui bahwa kita tak berdaya, kita harus akui bahwa kita ini orang yang lemah secara daging gitu. Kita tak mampu menguasai keinginan daging kita. Kita harus akui itu dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita, membantu kita untuk mengatasi. Kita akui dalam doa kita. Terus kita minta pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan ampuni dosa kita. Terus yang ketiga, langkah ketiga, isilah pikiran kita dengan pikiran Allah dengan cara mengenal isi Alkitab. Kita baca Alkitab tiap hari. Mazmur 119 ayat 11. Kita baca itu. Firman Tuhan sangat penting. Firman Tuhan harus kita baik kaki dan terang bagi jalan. Jadi tanpa firman Tuhan, tanpa kita baca firman tiap hari, kita akan pasti gagal, akan jatuh dengan berbagai dosa. Tidak hanya dosa seksual, dosa apapun kita akan jatuh. Karena kita mengabaikan firman Tuhan, kita tidak mau baca firman Tuhan dengan serius. Kita hanya baca mungkin satu ayat satu hari. Ya, satu ayat satu hari, masalah begitu banyak yang kita hadapi. Hanya satu ayat yang kita baca setiap hari, itu serangan demi serangan yang kita hadapi. Begitu. Jadi kita mau mengatasi bagaimana? Kalau kita hanya baca satu ayat satu hari, atau kita hanya baca satu perikop satu hari, ya nggak apa-apa lah kalau yang baru pemula. Tapi kalau yang sudah Kristen bertahun-tahun dan hanya baca satu perikop satu hari, atau bahkan tidak baca sama sekali setiap hari, sangat disayangkan, sangat dirugikan. Kita membuang-buang waktu dalam hidup kita tidak merenungkan firman Tuhan. Karena sayang sekali firman Tuhan begitu gratis kita peroleh, begitu gampang kita peroleh, tapi kita tidak mau baca. Tuhan sudah kasih Alkitab, Tuhan sudah kasih Alkitab gratis.
mungkin dari gereja dikasih gratis atau dari mana, atau kita beli, dan itu kita simpan saja di meja di kamar, kita letakkan yang baca kapan kita ingin baca baru kita baca. Sayang sekali, padahal di situ ada kuasa, firman Tuhan ada kuasa untuk kita mampu mengalahkan dosa. Karena dosa itu yang merintangi kita untuk kita hidup damai. Dosa itu membuat kita tertuduh, dosa itu membuat kita terbelenggu, membuat kita tidak mampu untuk bisa hidup merdeka. Makanya Tuhan Yesus memberikan firman-Nya, datang pada tinggal di dalam Dia supaya kita kuat tiap hari hidup di dalam kebenarannya. Ingatlah ketika Yesus menghadapi godaan, dia memilih untuk mengutip tulisan di dalam Alkitab. Firman Allah tentang tertulis adalah pedang roh. Ya, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia mengutip Alkitab, ayat Alkitab. Manusia tidak dari roti saja, tapi dengan perkataan Allah. Jadi kita harus kembali membaca firman Tuhan setiap hari, kan itu adalah pedang roh. Kita menghadapi musuh yaitu iblis, setiap hari menyerang kita dalam berbagai godaan, tawaran, apapun. Ya, kuncinya firman Tuhan untuk bisa mengatasi dosa, apalagi dosa seksual yang mungkin sangat berat bagi beberapa orang atau mungkin kebanyakan anak-anak muda sampai sekarang ini. Sangat susah melepaskan itu, apalagi waktu dia sendirian, dan apalagi sama pacarnya, pasti kepleset jatuh dalam dosa seksual seperti itu. Baik sengaja maupun tidak sengaja pasti ada. Untuk kita bisa menghindarinya, kuat tegas, dan itu kita harus butuh firman Tuhan. Karena bukan karena kita so suci ataupun kita merasa kita lebih suci, dan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Kita harus berusaha hidup kudus. Hidup kudus itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menakutkan, tapi itu adalah kehidupan kita, teman-teman. Itu adalah gaya hidup kita sebagai Kristen. Jangan diputarbalikkan lagi oleh iblis. Salah, teman-teman. Kita sudah salah dari awal karena pengajaran seperti ini. Dari kecil kita sudah dicekokkan dengan televisi, dengan berbagai dongeng orang tua, kurang dengan firman Tuhan, sehingga kita bebas begitu. Tapi justru karena firman Tuhan lah itu yang menolong kita, teman-teman, yang menguatkan kita. Janganlah kita terbalik, orang yang macam kita dibilang radikal, salah, teman-teman. Jangan berpikir seperti itu salah, teman-teman. Itu penyesatan itu. Kita harus putar balik begitu. Kita lah yang harus membaca firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita harus kembali kepada kodrat ilahi kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kita jangan mau ditipu iblis dan kita mau merosaki tubuh kita dengan dosa. Jangan, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa ini kita adalah ciptaan Allah, kita adalah buatan Allah yang sempurna. Jangan kita mau diperdaya oleh iblis dengan berbagai dosa, kawalan dosa, godaan. Dia itu akan ke neraka, iblis itu akan binasa ke neraka. Apakah kita mau ikut dia berdosa masuk ke neraka? Tidaklah. Kita harus ambil keputusan tegas. Saya iblis, aku tengking kau dalam nama Yesus. Usir dia, karena dia adalah perusak masa depan kita. Dia merusak hati kita. Dia merusak hubungan kita dengan orang lain karena dosa. Ya, dosa seksual contohnya yang sudah saya sering jelaskan ya. Apalagi pelecehan seksual dan yang kebanyakan orang-orang dewasa lakukan, apalagi orang tua, kakek-kakek melakukan pemerkosaan. Aneh kan, lihat, sangat jijik gitu. Maksudnya bukan kita merendahkan orang lain, tapi why, kenapa bisa melakukan itu? Karena iblis, karena dosa, karena godaan, karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Dan itu akan merusak anak-anak muda atau merusak anak-anak kecil yang belum mengenal, belum mampu untuk melawan, mereka jadi korban. Nah itulah, ini yang kita lawan, teman-teman. Bukan kita benci sama orang tapi kita benci perilakunya yang salah. Kita benci itu karena itu akan membuat kita sakit hati, membuat kita menderita. Dosa itu membuat kita menderita, teman-teman. Oleh karena itu Tuhan
Dia ingin sekali kita merdeka. Oleh karena itu kita harus rajin baca Alkitab, dekat dengan dia supaya kita benar-benar merdeka, bebas dari ikatan dosa. Amin. Terus ayat yang keempat, mintalah dan bersandarlah pada pertolongan Allah. Ya, benar. Banyak tuh ayat Alkitab yang kita bersandarlah, berserah kepada Tuhan, berikanlah seluruh khawatirmu kepada Tuhan, maka dia akan mengatasinya, dia akan menolong, yang dia akan berikan hikmat supaya kita bisa mengatasi, menghindar dari segala godaan itu. Jangan andalkan kekuatan sendiri seperti menghadapi pencobaan. Temukan bahwa penguasaan diri diperoleh dengan membiarkan Roh Allah mengendalikan Anda. Efesus 5 ayat 18. Jadi roh itu salah satu adalah penguasaan diri. Kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa mampu kita menguasai diri. Bangun hubungan dengan Tuhan, pujian, penyembahan tiap hari, mungkin pagi jam 5 atau jam berapa yang bisa kita punya waktu, 1 jam lah minimal kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, maka dengan otomatis kita akan mulai berubah hari demi hari semakin dalam, maka Tuhan akan mencurahkan urapannya, hadiratnya menjamah kita karena kita mau hidup benar baginya, dan dia akan menolong kita. Seperti itu. Karena Tuhan memanggil, Tuhan sudah mengetuk pintu, bagi siapa yang membukanya dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Jadi setiap hari Tuhan membuka kesempatan untuk kita bertobat. Setiap waktu, hanya kita tergantung kita ambil keputusan bertobat atau biasa-biasa saja begitu. Jadi tergantung kita, teman-teman. Terus ayat yang kelima, sadarilah bahwa beriman kepada Tuhan mungkin berarti kesiapan mengalami hal-hal yang tidak enak untuk sementara waktu, daripada segera menikmati kesenangan-kesenangan yang sifatnya hanya sementara. Ya, sadarilah bahwa beriman kepada Tuhan mungkin berarti kesiapan mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, kalau kita mau ikut Tuhan, banyak sekali penderitaan yang kita lewati karena kita harus meninggalkan keiraan kita. Misalnya kita inginnya berdosa, kita harus berusaha lawan tubuh ini. Hei Nathan, begitu. Hei jiwa, hei tubuh, jangan ikut ke dosa, jangan ini. Kita harus berusaha melawan dia gitu. Misalnya wanita cantik seksi dapat mata, Nathan alihkan pandanganmu, maksudnya dalam hati lah. Ya kita harus berusaha begitu, harus berusaha mengalihkan pandangan kita, perhatian kita dari hal yang jahat seperti itu. Kita baca di Kejadian 39 seperti Yusuf dia menghindari dari godaan istri Potifar. Terus Ibrani 11 ayat 25 juga. Terus yang keenam, sadarilah bahwa Allah telah menyediakan jalan keluar bagi Anda atau bagi kita untuk melepaskan diri kita dari setiap pencobaan. Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan bilang pencobaan yang kita lewati tidak melebihi kekuatan kita, jadi pasti ada jalan keluar. Yang penting kita mau berusaha tekun tiap hari, jangan kendor gitu waktu itu dengan Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menang atas dosa begitu. Ingatlah bahwa cinta sejati tidak memperbolehkan Anda memenuhi keinginan-keinginan seksual dengan memanfaatkan orang lain. Ingatlah bahwa cinta sejati tidak memperbolehkan Anda memenuhi keinginan-keinginan seksual dan memanfaatkan orang lain. Jadi cinta sejati itu tidak memanfaatkan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda atau kalian atau saudara-saudara, teman-teman misalnya punya pacar, kamu bilang aku cinta mati sama kamu. Kalau kamu cinta, kamu akan menjaga dia. Kamu tidak akan merusak dia sebelum waktunya, sebelum menikah. Jangan kamu lakukan perbuatan yang tidak benar, yaitu melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan pasangan. Anda harus mengasihi dia, Anda harus menghormati tubuhnya, kau harus menghormati dia sebagai saudaramu dalamnya. Apalagi kamu seiman dengan dia, kau harus melihat dia sebagai seorang saudara. Kamu anggap saja dia itu saudara perempuanmu atau ibumu yang kamu hormati. Seperti itu, harus berpandang begitu, harus cari pikiran yang positif supaya kamu jangan sampai hal yang jahat begitu. Seperti itu.
Itu kita bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, 1 Tesalonika 4 ayat 6. Terus ayat yang ke-8, jangan tempatkan diri pada situasi pencobaannya akan menjadi besar. Jadi kalau saya sudah tahu di pergaulan itu atau di komunitas itu hanya bicara pornografi, misalnya kita kumpul dengan kita punya teman, apalagi laki-laki, zaman dulu saya juga sama teman-teman. Kalau kumpul dengan teman-teman laki-laki pasti bicaranya perempuan, hal-hal yang jorok. Itu saya berusaha hindari. Tapi karena kita belum mengenal Tuhan, kita ikut-ikutan. Tapi dalam hati kita tidak suka. Cara roh kita dalam terus tidak suka. Tapi lama kelamaan saya menghindari dan saya punya teman-teman yang dulu yang begitu saya hindari. Saya tidak pernah berkumpul. Dong kalau berkumpul dengan mereka ngomong gitu beta lagi, maaf pakai bahasa Kupang. Saya menghindari atau menjauhi begitu. Bukan karena saya suci atau tidak mau bergaul dengan mereka, tidak, karena saya tidak mampu, belum bisa mengendalikan itu. Lebih baik saya menghindari. Kecuali saya sudah hebat, saya sudah mampu menguasai diri saya, ya saya nggak apa-apa gabung dengan mereka, tapi saya tidak mau ikut campur untuk bicara kotor atau apa seperti itu. Saya harus berusaha berbeda, bukan karena saya so suci, tapi karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Itu jangan kita mau dibolak-balik lagi iblis seperti itu, salah. Nah, itu. Saya dulu memang berpikir kayak mereka, tapi ketika saya mengenal kebenaran, saya begini, iblis, memang hidup dunia ini memang begini. Saya tahu memang begini caranya, memang ternyata begitu. Karena saya baca kita, saya mengatakan, ternyata begini, kenapa begini manusia begitu menderita, karena dosa. Ya, sudah tahu caranya. Karena saya mengerti begitu, jadi saya tidak mau lagi ditipu oleh iblis. Saya berusaha tidak mau ditipu oleh iblis. Malah karena itu memang tidak gampang. Saya juga berjuang tidak gampang, karena ketika saya begitu benar, iblis banyak cara untuk mencobai saya. Banyak hal, hampir sakit, apalah semacam-macam. Karena kita untuk memperjuangkan kebenaran, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu banyak sekali serangan dari iblis atau setan. Apa kita ngapain takut, ada Tuhan. Walaupun ya Tuhan izinkan itu supaya kita dilatih imannya, ya mau bagaimana, ya kita harus terima, kita harus tetap bertahan setia, tetap berusaha berdiam minta kekuatan Tuhan. Walaupun kita mengeluh, Tuhan aku nggak sanggup menghadapi tantangan ini dengan penderitaan sakit, ya mau bagaimana, itu tantangan dari Tuhan. Kita harus berusaha bersyukur, walaupun terkadang kita berpikir kapannya menyelesaikan masalah ini, kapan saya bisa selesai. Ya kita yang terima bersyukur, berusaha saja untuk sehat. Tapi ya yang penting kita jangan tinggalkan Tuhan. Yang penting kita tetap melakukan kebenaran, tetap memberitakan kebenaran, walaupun resikonya harus penderitaan, nggak masalah. Itu harga yang kita harus bayar di bumi ini. Nanti kita kembali ke Tuhan, ya kita tinggal menikmati apa yang Tuhan sudah lakukan hidup kita, dan kita sudah berjuang bersama-sama Dia di dunia untuk hidup benar seperti itu. Jadi santailah teman-teman, jangan takut mau hidup benar itu, jangan takut teman-teman. Memang ada takut awalnya, memang karena kita masih hidup dalam kedagingan. Karena lama kelamaan kalau semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada keberanian, ada kekuatan, ada kemampuan untuk bisa mengatasi itu semua. Terus yang ke-8, jangan tempatkan diri, sudah tadi ya, sorry. Ayat yang ke-9, cari pertolongan dan penguatan dari saudara-saudara seiman yang dapat mendukung kerinduan Anda untuk taat kepada Tuhan. Ya, cari pertolongan, mungkin teman-teman yang lebih kuat imannya daripada saya. Jangan merasa kita bisa mengatasinya, kita harus minta pertolongan. Mungkin kalau perempuan cari kakak perempuan yang sudah dewasa, yang laki-laki cari yang laki-laki. Jangan perempuan cari laki-laki untuk bantu dukungan doa, asal nanti bisa berbahaya itu. Jadi misalnya kalau saya ada masalah seksual yang saya belum bisa mengatasinya, saya minta cari pertolongan dari saudara saya yang laki-laki atau yang orang dewasa yang sudah merawatinya, yang pendeta laki-laki. Cari itu yang laki-laki, jangan laki-laki cari perempuan, bisa berbahaya itu. Apalagi kalau perempuan yang mengalami dosa seksual, apalagi para wanita, cari pertolongan dari saudara perempuan, kakak rohani perempuan,
untuk bisa membantu mengatasi masalah. Curhat kepada orang yang kamu percaya, bukan pada laki-laki ya. Jangan sampai kepada pendeta laki-laki ataupun walaupun dia ini pendeta, sekalipun pendeta, tapi hal-hal seperti itu jangan sampai Anda ceritakan kepada laki-laki, karena itu berbahaya. Begitu bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena pendeta ini banyak juga yang jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan. Jadi hati-hati, cari yang wanita dan wanita, pria dan pria, cari pertolongan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus mencegah. Terus yang ke-10, jangan berpuas diri atau menjadi terlalu yakin ketika Anda menang terhadap keyakinan berdosa. Tetaplah berada dalam pimpinannya. Jadi contohnya saya merasa saya sudah bisa nih. Saya sudah mampu mengatasi ini. Jadi saya merasa saya hebat, saya sudah melewatinya, saya sudah kalau saya mampu begitu, saya pasti akan jatuh lagi karena saya sombong, karena saya bisa mengatasinya. Itu hal yang sangat berbahaya. Saya juga merasa kadang saya begitu, kadang saya sudah bisa, tapi saya Tuhan, ya Tuhan, kalau saya sombong pasti saya akan jatuh lagi. Dan hati-hati kesombongan, walaupun kita sudah dekat Tuhan, tapi kalau ada kesombongan rohani, misalnya kita merasa kita sudah paling suci, kita bisa jatuh lagi begitu. Seperti itu. Makanya saya minta doa juga teman-teman untuk saya juga, didoakan supaya saya jangan sampai sombong atau apalah begitu, biar saya tetap rendah hati walaupun saya sudah banyak belajar firman Tuhan. Walaupun begitu tetap saya bisa jatuh kalau saya sombong dan saya jauh dari Tuhan. Begitu, saya tidak menganggap saya hebat, teman-teman, saya juga bisa mengalami kesalahan seperti itu. Jadi kita berjuang terus menerus dekat dengan Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah singkat. Kita harus persiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, yaitu hidup yang kudus, hidup yang berkenan, seperti itu, menjadi mempelai Kristus yang kudus. Ya, kalau menjadi mempelai Kristus ya harus hidup kudus, tidak bisa main-main teman-teman. Terus yang ke-11, yaitu ambil langkah radikal melawan ketidakmurnian. Jangan bermain-main dengannya dan setengah-setengah dalam mengukurnya. Matius 5 ayat 27-30. Jadi kita harus ambil langkah radikal, kita harus tegas. Yes, hari ini saya akan berusaha untuk hidup kudus. Saya mulai baca kitab, saya mulai serius, saya mulai cari Tuhan, saya mulai memuji Tuhan, selalu berdoa. Terus ambil tegas, jangan setengah-setengah begitu. Hari ini ya, besok ya gitu. Kita harus berusaha setia teman-teman. Jangan lengah, jangan anggap remeh, jangan biasa-biasa begitu. Seperti itu teman-teman, harus berusaha begitu. Pikirkan hal-hal yang dapat membangkitkan, hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu atau yang bertindak dengan tak bermula menjadi suatu kenikmatan. Kemudian ubahlah pola perilaku itu. Jadi kita pikirkan apa saja yang kita lemah secara seksual. Misalnya saya lemah di arah ini seksual, ini catat, saya lemah itu, semua perlu kita doakan, kita harus hindari itu gitu. Bisa pikir misalnya saya jatuh dalam pornografi atau sering nonton film-film yang ada pornografinya, suka yang seperti itu. Kita ambil itu, kita doakan Tuhan, saya tidak mau. Ketika ada menonton itu kita hindari. Bukan kita dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan pikiran yang Tuhan berikan, seperti itu. Misalnya jangan dosa itu, kita tahu itu dosa, bisa kita catat apa saja yang kita lakukan, kita catat, terus kita doakan, kita thinking itu tiap hari sampai kita menang. Karena setiap hari tidak akan habis-habisnya godaan itu sampai akhir zaman juga, sampai Tuhan Yesus datang baru stop godaan itu. Makanya kita hari harus dekat dengan Tuhan. Terus tetaplah mengarahkan pandangan anak kepada teladan Yesus, Ibrani 3 ayat 1-12 ayat 2-4. Percayalah bahwa dengan memilih jalannya kita akan dimampukan melihat betapa bijaksana pandangannya. Kita harus percaya, memilih jalannya kita akan dimampukan melihat betapa bijaksana pandangannya begitu.
Terus 13, kembangkan hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus dan Dia akan menguduskan Anda. Terus kembangkan hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus dan Dia akan menguduskan Anda. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, kita harus kembangkan hubungan kita. Mungkin hari ini kita lihat kita bisa merasakan kita punya level iman dengan Tuhan. Kita harus lihat level kita sampai di mana. Ya, kita harus kembangkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus dan Dia akan menguduskan kita. Gitu. Jadi setiap hari kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan, memujinya, menyembah Dia, maka dengan sendirinya Tuhan akan menguduskan kita terus menerus. Gitu. Maksudnya Tuhan akan membuat kita berubah dari hari ke hari gitu. Seperti itu. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Namun saya akan tambahkan sedikit, yaitu untuk membicarakan tentang kemurnian dan hal-hal adikodrati. Nah, kita harus tahu apa tuh kemurniannya. Nah, kata murni dan alami mungkin lebih cocok untuk menggambarkan sebuah botol kaca yang berisi air pegunungan yang belum tercemar polusi daripada ditunjukkan kepada kita. Kemurnian seksual bukanlah sesuatu yang alami. Kemurnian itu terjadi karena proses pembersihan yang dilakukan Allah, dan kita tidak dapat tetap murni tanpa menyaring kebohongan-kebohongan seks. Jadi kalau kita mau murni tentang seks, kita harus murni, kita harus dibersihkan oleh Tuhan tiap hari, oleh firman Tuhan, oleh pujian, oleh urapan, oleh hadirat Tuhan, terus menerus dibersihkan tiap hari. Bersihkan sampah-sampah di hati kita yang salah, pikiran-pikiran kita yang salah dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, supaya pikiran itu bersih begitu, hanya isi kebenaran firman Tuhan, seperti itu. Jadi apa yang kita baca itulah yang kita lakukan. Kalau yang kita baca hal yang tidak benar, itu juga yang tidak benar kita lakukan. Tapi kalau apa yang kita baca yang benar, pasti itu yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan benar, itu juga yang kita akan lakukan. Jadi semua berawal dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Itu semua akan mempengaruhi perilaku kita. Tergantung kita mau dengar apa, mau lihat apa, mau baca apa. Itu semua akan mempengaruhi kita. Tergantung kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita murni secara seksual? Apakah kita berkancah dalam dosa, mengakuinya dan memohon pertolongan Allah setiap hari dalam mengambil pilihan yang dapat membersihkan pikiran dan hidup kita dari kemudian. Nah, itu saya sudah sampaikan berkali-kali dari pembahasan yang pertama sampai akhir, yaitu kita harus setiap hari, teman-teman. Jangan lengah, jangan anggap sepele, teman-teman. Yang penting saya sudah ingatkan kepada teman-teman semua, jadi saya tidak punya beban untuk tidak mengingatkan teman-teman. Jadi yang penting teman-teman sudah mendengar, yang penting saya sampaikan. Nanti kalau Tuhan sudah datang, saya tidak punya salah lagi, maksudnya yang penting saya sudah sampaikan begitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang tidak ada yang kasih tahu saya tentang ini, makanya saya jatuh dalam seksual, nah ini saya sudah kasih tahu, saya sudah beritahukan teman-teman. Jadi kalau ada apa nanti ke depan misalnya masalah tentang seksual, ya teman-teman tanggung sendiri, kita semua tanggung sendiri, karena kebenaran firman Tuhan sudah sampaikan. Jadi jangan pernah persalahkan orang lain lagi atau siapa-siapa, yang kita semua yang mengambil keputusan itu. Jadi tanggung jawab masing-masing begitu, dan di hadapan Tuhan nanti kelak. Yang penting saya sudah sampaikan, saya tidak berhutang apa-apa. Sudahkah Anda tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan? Ya. Sudahkah engkau tenggelam dalam firman Tuhan atau firman Allah, sehingga dengan segera kita dapat mengetahui dan menolak tipuan-tipuan setan? Harus tenggelam dalam firman Tuhan, haus dalam firman Tuhan, seperti kita tuh makan madu manis tuh. Firman Tuhan tuh kan seperti madu manis tapi pahit di dalam perut. Jadi enak di mulut tuh, tapi sangat
pahit di perut, intinya di perut itu dia membersihkan. Apa yang pahit itu kan biasanya orang bilang apa yang pahit itu obat, kita makan yang pahit-pahit misalnya soalnya pahit-pahit itu kan obat begitu. Jadi firman Tuhan itu bagus untuk kesehatan kita begitu, buat baik jiwa tubuh roh, karena firman Tuhan adalah kehidupan. Itu karena firman Tuhan menciptakan dunia ini kan dengan firman-Nya, maka jadilah semuanya itu. Itu. Jadi kalau kita tidak baca firman Tuhan, tidak mendengar firman Tuhan, maka hanya kematian saja yang akan menghinggapi kita. Kematian dalam arti ini bukan secara fisik saja, tapi kematian secara roh. Jiwa kita mati, semangat kita padam, kita tidak punya gairah lagi untuk cari Tuhan. Kita sudah tergerus dengan dunia ini, kita kesenangan dunia yang kita cari saja hari dari hari. Nah, membuat kita binasa. Itu yang akhirnya iblis tertawalah, hahaha, rasain lu. Nah, itu. Jangan sampai pada akhirnya iblis tertawa kita dan dia sukacita karena kita binasa di neraka, karena kita tidak mau dekat dengan Tuhan, kita tidak mau cari Tuhan. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Begitu. Jadi hanya Tuhan saja, cari Tuhan setiap hari, dari waktu ke waktu. Bahkan satu hari full kita cari Tuhan, tidak masalah. Tuhan tidak pernah mempersalahkan kita cari Dia setiap hari. Satu hari full juga kita berdoa, tidak masalah. Tuhan tidak mempersoalkan, justru Tuhan senang. Tapi kan kita harus lakukan yang lain juga. Seperti itu. Ada waktunya juga kita sendirian dengan Tuhan. Mungkin kita dalam tekanan yang begitu besar, kita butuh waktu kesendirian dengan Tuhan, ya pakai itu. Cari tempat yang sunyi, sepi, atau tempat teduh, mungkin di bukit doa atau di mana cari tempat untuk kita bisa berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan sendirian. Nah, itu sangat penting teman-teman untuk menguatkan hati kita begitu. Atau mungkin kita masuk ke gereja, ya mungkin hari Minggu kan gereja, atau mungkin hari Senin sampai Sabtu kan gereja kan tidak dipakai, atau pakai masuk ke gereja berdoa, minta izin petugas, kita berdoa sendiri dalam, masalah begitu. Cari-cari tempat yang sunyi untuk kita bisa, karena Tuhan Yesus juga tiap pagi dia bangun berdoa untuk dia bisa cari minta pertolongan Bapa di situ. Ya seperti itu lakukanlah, karena itulah kehidupan, itulah gaya hidup kita. Jangan kita putar balik lagi. Hidup dunia kita anggap itu hidup cara Tuhan. Hidup Tuhan kita anggap itu kuno. Terbalik teman-teman. Jangan kita mau ditipu oleh iblis dengan tawaran-tawaran kesenangan dunia yang kita nonton di TV, apa semua macam itu. Itu tipuan teman-teman. Itu yang mengalihkan perhatian kita dari kebenaran firman Tuhan. Penuhi dulu kita dengan firman Tuhan, baru kita mau melakukan apa yang lain, gak masalah. Kalau sudah full dengan Tuhan, maka yang lain tuh tidak akan menarik lagi, tidak akan lebih indah lah. Hanya Tuhan saja yang kita sukai gitu. Kita dengar lagu apa menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Coba kalau kita nyanyikan itu, betulkah kita ingin menyenangkan Tuhan? Atau lebih baik satu hari di pelataranmu? Apakah kita mau satu hari di dalam pelataran? Satu hari itu 24 jam teman-teman, bukan 1 jam, kemudian 24 jam. Apakah sanggup kita bertahan di dalam rumah Tuhan 24 jam, tidak makan tidak minum di dalam rumah Tuhan? Bisakah? Mampukah? Maukah? Ya kita harus challenge tuh. Kalau memang kita benar-benar cinta Tuhan, kita harus lakukan, praktek saja firman Tuhan, apa yang tertulis di kitab. Coba praktek saja, pasti kita akan mengalami Tuhan begitu. Seperti itu. Sebenarnya firman Tuhan tuh kita baca, kita praktek, baca, kita praktek. Nanti kita akan dengan sendirinya mengalami begitu. Seperti itu. Terus kenali kesia-siaan dari dosa. Nah, kita harus tahu dosa itu membuat hal semua sia-sia. Kita sering menyanyi lagu apa namanya, ku telah mati dan tinggalkan ya hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya itu saya bilang, semua yang sia-sia tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan. Nah itu. Jadi
itulah hidup kita sebenarnya. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Tuhan tidak pernah paksakan kita untuk ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa. Bahkan banyak murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkannya pada akhirnya karena berat, karena melakukan kebenaran itu berat, karena kita harus menanggalkan kita punya keakuan hidup, kesombongan kita harus lepaskan. Jadi pelayan hamba, kita menjadi dihina karena kebenaran. Ya itulah ikut Tuhan tidak gampang, karena iblis yang menguasai dunia ini, dia akan berusaha untuk menarik banyak orang untuk binasa. Datangi seorang teman yang saleh dan dapat dipercaya untuk mendorong Anda. Datangi. Kalau wanita, cari. Lagi tadi sesuai katakan, kalau perempuan atau wanita, cari teman rohani yang saleh, yang kita tahu dia hidupnya kudus, yang selalu mengangkat. Cari orang-orang seperti itu untuk kita menguatkan. Kalau memang tidak dapat, ya Tuhan saja toh. Baca kitab, dengar renungan, cari khotbah yang tepat dengan kita alami supaya kita kuat. Bukan cari khotbah yang cocok supaya membela dosa kita, tapi cari khotbah yang benar-benar membuat kita rubah begitu. Atau ambil alat musik memuji-memuliakan Tuhan begitu, atau dengar lagu rohani begitu. Berusaha tiap hari cari Tuhan, nanti kita akan mendapatkannya. Lebih dari itu, binalah hubungan pribadi dengan Allah. Ya, kita harus hubungan, terutama harus hubungan dengan Tuhan, dan luar baru dengan orang lain begitu. Orang lainnya tambahan saja, kalau Tuhan izinkan orang lain datang atau kita cari orang lain, apa salah, tapi utamakan dahulu dengan Tuhan. Terus lapor dan haus akan kebenaran, belajar bahwa Allah akan memenuhi kita dengan sukacita bila kita hidup bersama dan untuk Dia. Mungkin kita dilihat rasa bersalah karena masa lalu. Ya, mungkin kita dilihat masa lalu, mungkin kita sudah melakukan dosa seksual yang salah di masa lalu, mungkin kita sudah melecehkan orang lain, atau mungkin kita sudah melakukan hubungan seks belum nikah, atau mungkin kita sudah jatuh dalam dosa seks dengan pacar kita. Itu kita sesali, memang itu salah dan itu berdosa. Kita harus sesali, memang kita harus meyakini, harus sadar bahwa itu menyakiti, itu merusak masa depan kita, itu merusak jati diri kita, maksudnya merusak hati kita melakukan dosa seksual. Itu sangat, saya kalau melakukan dosa seksual masa lalu saya jijik, saya merasa malu di dalam Tuhan, saya menangis, Tuhan ampuni saya karena saya melakukan hal-hal yang tidak benar begitu. Harusnya ada jijik dengan dosa, karena itulah yang membuat kita menderita. Maksudnya menderita bukan arti menderita fisik, ya menderita di hati, merasa tidak percaya diri. Kalau kita ketemu orang lain yang di gereja, kita merasa tidak pede karena kita masih berdosa. Itu dosa itu membuat kita seperti itu, dia punya akibat. Makanya beta tidak mau, atau saya tidak mau bermain-main dengan dosa. Harus berusaha keluar, harus berusaha melangkah keluar bersama Tuhan, pasti bisa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Akui dosa kita sekecil apapun, jangan tutupi dosa kita. Mungkin kita lakukan dosa apa, nyatakan di hadapannya Tuhan. Tuhan, ini dosa saya lakukan. Terus Tuhan akan menyucikan kita, asal kita akui. Kita jangan sombong, saya sudah bisa mengatasi. Tidak, kita masih bisa melakukan dosa, dan karena tiap hari banyak godaan, tapi kita harus bisa menang, berusaha harus menang, pasti menang, karena Tuhan bilang sucikanlah dirimu menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus terus mensucikan diri setiap hari. Yesus mati disalib karena dosa-dosa kita seluruhnya. Dia rela mati agar kita, atau Anda dan saya, dapat memperoleh kebebasan. Ya, kebebasan dari dosa begitu. Tiap hari minta darah Yesus, pulihkan saya dari kebiasaan dosa. Darah Yesus, dalam nama Yesus. Doakan begitu dalam hati, dalam baca, supaya kita bisa menang. Terus percayalah pada kebenaran yang berasal dari Allah. Berimanlah kepada Kristus, hidup dari waktu ke waktu dengan bergantung kepadanya, dan alami kemuliaan. Ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang
berkenan di hati. Jadi mohon dimaklumi, tapi semuanya dari hati. Memang benar-benar saya ingin supaya kita semua sama-sama hidup benar. Mungkin saya mungkin belum bisa bertemu dengan saudara semua satu persatu, atau mungkin belum ada waktu yang tepat. Yang penting kita sudah saling mendengar, melihat mungkin lewat status atau apapun. Yang penting kita saling support lah, walaupun tidak ketemu ya nggak masalah. Yang penting kan firman Tuhan, fisik nggak ketemu tapi rohnya kita saling ketemu. Jauh di mata, dekat di hati gitu. Seperti Paulus kan, kalau Paulus kan dia di penjara kan, dia kirim surat-suratnya ke berbagai daerah di Israel atau di Asia sana untuk menguatkan orang-orang yang di sana begitu. Jadi bukan masalah jarak, mungkin bukan masalah pertemuan, yang penting walaupun kita tidak bertemu tapi secara roh kita satu hati begitu. Jadi seperti itu, keep going, maju terus dalam Tuhan, jangan pernah lelah. Selagi masih ada waktu, pergunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan lagi ditipu oleh iblis, jangan mau diperdaya oleh orang-orang sekitar kita. Orang tua kita mungkin belum mengerti, ya kita maklumi, tapi kita jangan jangan ikutan. Kalau orang tua kita salah, kita jangan ikutan. Kita maklumi, maksudnya dalam arti kita mengerti, mereka belum begitu mengerti, ya kita maklumi. Tapi kalau kita tahu, kita kasih tahu kepada orang tua dan cara yang sopan supaya kita kasih tahu kebenaran begitu. Mungkin teman-teman kita di tempat kerja yang kita mungkin tahu dia melakukan kesalahannya, kita kasih tahu dia, mungkin tegur dia mungkin lewat status, atau mungkin tegur dia melalui ayat Alkitab, atau bagaimana caranya kita kasih tahu begitu. Pakai cara-cara yang kita bisa lakukan. Mungkin dia tersinggung, nggak masalah, yang penting kita sudah kasih tahu. Terserah dia mau bilang suci atau sosok apa, nggak masalah, ya peduli. Yang penting kita sampaikan kebenaran, teman-teman. Jangan takut, karena kita mengasihi dia. Kalau kita mengasihi dia, berarti kita harus menegur dia begitu. Masa kita tahu dia salah, kita biarkan dia berdosa? Kasihan kan begitu. Walaupun ya dia benci kita karena kita tegur, ya tidak masalah, tetap kita mengasihi dia begitu. Yang penting sudah melakukan tugas teman-teman, ya lakukanlah sebaik-baiknya sesuai waktu Tuhan. Sekarang ini dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin suara saya terpatah-patah, mungkin kurang jelas, pikir saya kurang jelas, atau mungkin saya terburu-buru dalam menyampaikan, ya mohon dimengerti. Nanti ke depan saya akan berikan lebih jelas lagi kata-kata yang lebih jelas, kosakata yang lebih jelas lagi, atau lebih pelan-pelan, ya pasti saya akan berikan lebih baik lagi, teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan renungan saya. Semoga Tuhan Yesus menolong kita dan membuat kita semakin giat dalam Tuhan, semakin semangat dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.